Cerita Gonjiam semakin misterius dengan adanya berita tentang kisah dua anak SMA yang hilang saat mereka mencoba membuka ruang 402 yang tidak pernah bisa dibuka. Mendadak boneka bergerak berpindah tempat, benda-benda berterbangan, pintu tertutup dan terbuka sendiri, hingga secara tak masuk akal mereka terjebak di dalam kamar 402 yang misterius tersebut. Korea Selatan tak hanya dikenal akan indahnya alam, film drama romantis, serta popularitas musik K-pop-nya, tetapi juga tentang kisah kelam yang mengerikan dari sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Gonjiam. Rumah sakit jiwa Gonjiam dinyatakan sebagai tempat paling berhantu serta angker di dunia. Bangunan tua yang terbengkalai ini menjadi topik utama dari kisah-kisah hantu dan legenda horor negara K-pop tersebut. Seperti apakah kisah rumah sakit jiwa mengerikan ini? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Noni Penny semakin bersemangat dalam membuat video baru. Stay strong, Darksiders. Rumah sakit jiwa Gonjiam berada di kota Gwangju, Provinsi Gwangju-do di Korea Selatan. Rumah sakit jiwa tersebut berada di wilayah perbukitan dan dikelilingi oleh hutan yang lebat. Rumah sakit ini berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an dan diisi oleh pasien dengan gangguan jiwa biasa serta para tentara yang mengalami depresi. Namun rumah sakit Gonjiam akhirnya ditutup sekitar 21 tahun yang lalu. Cerita yang terdengar, banyak pasien yang meninggal secara tidak wajar di sana,
psikiater yang mengalami masalah kejiwaan yang melakukan eksperimen kejam terhadap para pasiennya yang dipimpin oleh direktur rumah sakit jiwa tersebut. Karena eksperimen dan tindakan mengerikan itu, pemerintah langsung bertindak menutup rumah sakit jiwa tersebut, dan pemilik rumah sakit jiwa Gonjiam melarikan diri. Terdapat pula cerita bahwa banyak pasien rumah sakit Gonjiam yang mati secara misterius, dan arwah pasien yang gentayangan menghantui rumah sakit ini untuk balas dendam atas eksperimen kejam yang mereka terima. Bahkan situs CNN Travel menyatakan bahwa rumah sakit jiwa Gonjiam sebagai satu dari 7 tempat paling menakutkan di dunia. Selain karena lokasinya di perbukitan dengan hutan yang lebat, kesan angker dari rumah sakit Gonjiam juga terlihat dari banyak dindingnya yang mengelupas, barang-barang yang berserakan, sampah, cermin yang tergantung, dan banyak noda yang menghiasi dinding-dinding Gonjiam. Tak ada satupun keluarga dari pasien di rumah sakit jiwa ini yang memberikan kesaksian kepada media serta orang banyak. Mereka bungkam tanpa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu membuat banyak orang bertanya akan misteriusnya rumah sakit jiwa angker ini. Bahkan pemilik rumah sakit jiwa ini pergi melarikan diri dengan terburu-buru, tanpa membawa dokumen rumah sakit jiwa, serta tidak membawa dokumen para pasien. Bahkan ia juga tidak membawa barang-barangnya. Ia pergi begitu saja meninggalkan ruangan kerjanya. Semakin membuat kisah Gonjiam menjadi sebuah pertanyaan besar atas apa yang terjadi. Di dalam Gonjiam ditemukan mesin-mesin yang sudah berkarat, sisa obat-obatan, kasur yang kotor, dan sampah yang bertebaran di mana-mana. Ruangan yang gelap serta lembab menambah kesan angker dan menyeramkan rumah sakit jiwa Gonjiam. Kisah angkernya Gonjiam membuat seorang sutradara Korea mengangkat kisah itu ke dalam sebuah film layar lebar Korea yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film ini menceritakan tentang seorang YouTuber yang berusaha mendapatkan 1 juta views dengan cara mendatangi Gonjiam untuk membuktikan kebenaran tentang cerita mengerikan rumah sakit jiwa itu. Ribuan turis mendatangi rumah sakit jiwa tersebut untuk memastikan kebenaran cerita mistis dan angker. Apakah benar-benar nyata atau hanya sekedar uji nyali? Walaupun di depan rumah sakit jiwa tersebut diberi tanda peringatan, dilarang masuk. Beberapa turis dan pengunjung bersaksi bahwa mereka merasakan aura mistis, penampakan hantu, serta suara-suara mengerikan di dalam gedung yang terbengkalai itu. Bahkan warga sekitar gedung angker itu bercerita bahwa mereka sering mendengar teriakan minta tolong dari pasien yang terdengar seperti sedang disiksa di rumah sakit jiwa itu. Banyak YouTuber horor dan beberapa turis luar negeri yang mengunjungi rumah sakit jiwa ini secara sembunyi-sembunyi. Karena pemerintah Korea Selatan melarang orang-orang untuk mendatangi tempat angker tersebut. Namun karena rasa penasaran akan angkernya gedung itu, banyak orang yang masih tetap saja datang untuk berburu foto-foto seram seputar gedung itu. Yang membuat banyak orang merasa aneh dan bertanya-tanya adalah, saat kita sedang datang mengunjungi rumah sakit jiwa tersebut, para penduduk lokal tidak mau memberitahu di mana persisnya lokasi rumah sakit jiwa Gonjiam. Para penduduk lokal memilih untuk bungkam tanpa sepatah kata pun ketika ditanya. Bahkan terkadang membohongi para pengunjung dengan memberikan alamat yang salah. Semakin membuat para pengunjung penasaran akan apa yang terjadi di dalam rumah sakit jiwa itu. Para pengunjung juga bercerita, mendadak mereka merasa merinding ketika masuk ke dalam rumah sakit Gonjiam, penuh dengan kesan misteri, mistis, horor, diliputi suasana angker. Beberapa penduduk lokal sekitar Gonjiam percaya bahwa penampakan hantu misterius dan suara aneh yang terdengar disebabkan oleh hantu-hantu pasien terdahulu yang kembali untuk membalas dendam mereka karena telah menjadi korban eksperimen yang mengerikan di masa itu.
Para turis biasanya datang untuk mengunjungi gedung Gonjiam saat siang hari. Karena saat siang hari, ruang dalam gedung Gonjiam akan terlihat sangat jelas, walaupun beberapa lorong masih terlihat gelap dan lembab. Suasana angker benar-benar sangat terasa di dalam bangunan yang sudah tua dan tidak terurus tersebut. Cerita yang tak kalah seramnya adalah para pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit Gonjiam dibunuh oleh direktur rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian direktur itu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Cerita Gonjiam semakin misterius dengan adanya berita tentang kisah 2 anak SMA yang hilang saat mereka mencoba membuka ruang 402 yang tidak pernah bisa dibuka. Mendadak boneka bergerak berpindah tempat, benda-benda berterbangan, pintu tertutup dan terbuka sendiri, hingga secara tak masuk akal, mereka terjebak di dalam kamar 402 yang misterius tersebut. Berita terakhir yang diterima publik adalah Gonjiam ditutup karena ada masalah ekonomi, sanitasi, dan sistem pembuangan limbah. Ketika masalah tersebut semakin parah, pemiliknya memilih untuk pergi ke luar negeri dan tidak meninggalkan dokumentasi apapun terkait bangunan tersebut. Akhirnya, rumah sakit jiwa ini pun ditutup untuk umum dan dibiarkan terbengkalai hingga lebih dari 20 tahun. Kesaksian penduduk, pengalaman mistis yang dialami pengunjung, serta pemilik rumah sakit jiwa Gonjiam yang melarikan diri menjadi pertanyaan besar akan misteri yang benar-benar terjadi di dalam bangunan angker itu. Don't you dare touch me! Stand back! Setiap kisah dan cerita memiliki misterinya sendiri. Karena hidup selalu menghadirkan misteri dengan banyak tanda tanya besar. Kita tidak akan pernah tahu kejadian menyakitkan apa yang telah dilewati dalam proses kehidupan. Karena manusia melewati rasa sakitnya sendiri. Ada yang memilih untuk bungkam dan menyimpannya rapat-rapat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berupa kisah kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.